Halo semuanya, perkenalkan nama saya Greta Luntas dengan akhiran NIM 213. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai perkembangan hukum persaingan usaha di Indonesia. Pembahasan ini memiliki arti penting terutama dalam konteks hukum dan ekonomi, karena berkaitan langsung dengan bagaimana kegiatan usaha dijalankan secara adil, sehat, dan tidak merugikan pihak lain. Untuk memulai pembahasan ini, terlebih dahulu perlu dipahami pengertian dari hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha merupakan seperangkat norma dan aturan hukum yang mengatur perilaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonominya dengan tujuan mencegah terjadinya praktik monopoli serta persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam praktiknya, hukum ini melarang berbagai bentuk tindakan antara lain monopoli, kartel, penetapan harga secara bersama, pembagian wilayah pasar, serta persengkokolan dalam tender. Dengan demikian, hukum persaingan usaha berfungsi untuk menjaga keseimbangan dalam pasar sehingga tidak terjadi dominasi yang berlebihan oleh satu atau beberapa pelaku usaha. Adapun tujuan utama dari hukum persaingan usaha adalah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Selain itu, hukum ini juga bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pelaku usaha, meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, mendorong proses inovasi dan kualitas produk, serta saling melindungi kepentingan umum. Jika ditinjau dari aspek historis sebelum era reformasi, Indonesia belum memiliki pengaturan khusus mengenai persaingan usaha. Pada masa tersebut, sistem ekonomi cenderung menunjukkan adanya dominasi oleh kelompok usaha tertentu. Seperti praktek monopoli dan oligopoli sering terjadi dan dalam beberapa kasus berkaitan dengan kedekatan terhadap kekuasaan. Kondisi ini mengakibatkan persaingan usaha tidak berjalan secara sehat. Pelaku usaha kecil dan menengah menghadapi berbagai hambatan untuk berkembang karena harus bersaing dengan pelaku usaha yang besar yang memiliki keunggulan yang tidak seimbang. Selain itu, masyarakat sebagai konsumen juga mengalami kerugian akibat keterbatasannya pilihan barang dan jasa serta harga yang tidak kompetitif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebelum reformasi, sistem persaingan usaha di Indonesia masih belum memberikan keadilan dan keseimbangan bagi seluruh pelaku usaha. Perubahan signifikan mulai terjadi setelah krisis ekonomi tahun 1998. Krisis tersebut mendorong dilakukannya berbagai reformasi, termasuk dalam bidang hukum dan ekonomi. Pada tahun 1999, disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum persaingan usaha di Indonesia, karena untuk pertama kalinya terdapat pengaturan yang komprehensif mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Melalui undang-undang tersebut, negara memberikan batasan yang jelas mengenai perilaku usaha yang diperbolehkan dan yang dilarang. Untuk mendukung pelaksanaan undang-undang tersebut, dibentuk suatu lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan hukum persaingan usaha. Lembaga tersebut adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran, memutus perkara persaingan usaha, serta menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar. Selain itu, lembaga ini juga berperan dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah terkait kebijakan yang berpotensi menimbulkan praktik persaingan tidak sehat. Sering dengan berjalannya waktu, penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Berbagai kasus telah ditangani. Penanganan kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa hukum persaingan usaha tidak hanya bersifat teoritis. Selain itu, kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya persaingan yang sehat juga semakin meningkat. Hal ini terlihat dari meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta adanya upaya untuk bersaing secara lebih transparan dan adil. Contoh praktik persaingan tidak sehat, pertama, praktik kartel, yaitu kerja sama antara beberapa pelaku usaha untuk menentukan harga atau jumlah produksi. Yang praktik ini mengakibatkan konsumen tidak memiliki pilihan yang wajar. Kedua, persengkokolan dalam tender, di mana beberapa pihak bekerja sama untuk memenangkan suatu proyek secara tidak jujur. Yang ketiga, penyalahgunaan posisi dominan, yaitu ketika suatu pelaku usaha yang memiliki kekuatan besar di pasar menggunakan posisinya untuk menekan pesaing. Praktik-praktik tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan harus dicegah melalui penegakan hukum yang tegas. Memasuki era digital, hukum persaingan usaha menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai platform digital yang mengubah pola pikir interaksi ekonomi. Di satu sisi, perkembangan ini memberikan kemudahan dan efisiensi, namun di sisi lain terdapat potensi terjadinya monopoli oleh perusahaan yang memiliki penguasaan data dan teknologi. Penguasaan data dalam jumlah besar dapat memberikan keunggulan kompetitif yang sangat signifikan. Karena itu, diperlukan penyesuaian dalam hukum persaingan usaha agar tetap relevan dalam perkembangan teknologi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pembahasan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Revisi ini diharapkan dapat memperkuat kewenangan lembaga pengawasan, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta mengakomodasi perkembangan ekonomi digital. Dengan demikian, persaingan usaha di Indonesia diharapkan mampu menjawab tantangan yang terus berkembang. Sebagai kesimpulan, perkembangan hukum persaingan usaha di Indonesia menunjukkan adanya perubahan yang signifikan, mulai dari kondisi tanpa peraturan yang jelas, kemudian berkembang dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, hingga saat ini terus diperkuat untuk menghadapi tantangan baru. Demikian penjelasan yang sudah saya bawakan, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.